Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tridesi Wulandari dalam materi analisis data kualitatif dengan dosen pengampu Dr. Bahrudin Al-Habsyi MPD, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Darul Ulum Jombang. Secara pengertian, analisis data adalah suatu pengorganisasian yang dilakukan secara jelas, rinci, dan komprehensif menjadi suatu kesimpulan yang ringkas untuk menghasilkan teori induktif berdasarkan data. 4 prinsip dasar menurut Redscombe 2007 adalah: pertama, analisis data dan kesimpulan yang diambil harus dari penelitian yang berakar kuat. Kedua, penjelasan data oleh peneliti harus muncul dari pembacaan yang cermat dan teliti terhadap data. Ketiga, peneliti harus menghindari alasan prasangka ke dalam analisis data. Dan yang terakhir, analisis data harus melibatkan proses interaktif. Teknik analisis data. Yang pertama, pembagian teknik analisis menurut Hanurawan. Ada teknik analisis konvensional dan teknik analisis yang sesuai rancangan penelitian. Yang kedua, ada pembagian teknik analisis menurut Denzin dan Lincoln. Yang pertama, ada analisis data melalui rancangan penelitian. 2, analisis interim atau analisis sementara. 3, analisis kasus, yaitu masalah-masalah umum. Kita akan bahas teknik analisis menurut Hanurawan. Yang pertama, ada teknik analisis konvensional. Ada teknik analisis isi kualitatif, yaitu analisis makna berdasarkan isi yang berhubungan dengan kategori-kategori. Contohnya, isi dari sikap KDRT suami. Yang kedua, ada teknik analisis tematik. Analisis makna yang berdasarkan tema-tema yang menonjol yang berhubungan dengan kategori-kategori, yaitu contohnya sikap KDRT suami. Masih dengan teknik analisis menurut Hanurawan, ada teknik analisis yang sesuai rancangan penelitian. Ada teknik analisis studi kasus, teknik analisis tematik, teknik analisis constant comparative method, teknik analisis fenomenologi. Pembagian menurut Denzin dan Lincoln. Yang pertama, ada analisis data melalui rancangan penelitian. Yang kedua, ada analisis interim atau analisis sementara. Yang ketiga, ada analisis kasus masalah-masalah umum. Yang keempat, ada analisis lintas kasus. Yang kelima, ada strategi campuran. Dan yang keenam, ada verifikasi. Tahapan dalam analisis data secara umum menurut Denzin dan Lincoln. Yang pertama, ada reduksi data atau data reduction. 2, penyajian data atau data display. 3, pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kita bahas dulu tentang reduksi data atau data reduction. Adalah pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Yang pertama, ada perangkuman data atau data summary, pengkodean atau coding, merumuskan tema-tema, pengelompokan atau clustering, dan yang terakhir, penyajian cerita secara tertulis. Tahap yang kedua yaitu penyajian data atau data display. Penyajian data meliputi ringkasan terstruktur atau structured summaries dan sinopsis, deskripsi singkat, diagram-diagram, dan matrik dengan teks. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi merupakan proses interpretasi atau penetapan makna dari data tersaji.
Metode menginterpretasi sangat bervariasi, antara lain ada komparasi, merumuskan pola dan tema, pengelompokan atau clustering, dan penggunaan metafora terhadap metode konfirmasi, triangulasi, mencari kasus-kasus negatif, menindaklanjuti temuan-temuan, dan cek silang hasilnya dengan responden. Prosedur umum yang lebih spesifik menurut Hanurawan. Yang pertama, melakukan transkripsi data. Kedua, melakukan penelaahan kembali secara cermat terhadap transkrip. 3, membuat segmentasi. 4, melakukan coding. 5, mengembangkan sistem kategori. Dan 6, melakukan master list. Sebenarnya, analisis data di era modern sangat bervariasi. Bahkan, beberapa analisis menggunakan seperangkat-perangkat lunak. Salah satunya yaitu NVivo. NVivo merupakan salah satu serial software analisis data kualitatif yang mampu menghasilkan grafis atau diagram berdasarkan pada teori yang dibangun oleh data yang dianalisis. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.